Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsarina, Stambuk A25119095 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kawasan umum Asia. Yang pertama ialah Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya, serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan juga berbatasan dengan Teluk Benggala dan anak benua India di barat. Asia Tenggara biasa dipilih dalam dua kelompok, yaitu Asia Tenggara Daratan atau ATD dan Asia Tenggara Maritim atau ATM. Negara yang termasuk ATD ialah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam. Adapun negara yang termasuk dalam ATM ialah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Saya akan membahas salah satu negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, yaitu negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan lambang burung Garuda, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan logo nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti beraneka ragam tetapi tetap satu, yang mana menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu. Karena logo itulah, kesatuan tetap dijaga, meski memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan kurang dari 7.000 pulau yang berpenghuni, dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa. Secara geografis, posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia atau Oseania. Indonesia juga merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, terlebih lagi pada flora dan faunanya. Contohnya, flora ialah bunga Rafflesia arnoldi, ialah bunga terbesar di dunia dengan diameter 1,3 meter. Dan juga contoh faunanya adalah komodo, ialah hewan reptil langka khas daerah Nusa Tenggara. Sistem politik Indonesia menjalankan pemerintahan Republik Presidensial Multipartai yang demokratis, yang mana sistem ini didasari oleh trias politika, yaitu yang mana MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan bertindak sebagai legislatif. Presiden berpusat sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oweng Republik Indonesia atau ORI pada tanggal 30 Oktober 1946 yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi rupiah. Budaya Indonesia. Karena memiliki banyak etnis, Indonesia kaya akan budaya, seperti seni pertunjukan contohnya wayang kulit, busana daerah contohnya baju bodo, arsitektur contohnya candi, seni musik contohnya gamelan, serta kuliner Indonesia yang sangat terkenal sampai di mancanegara. Selanjutnya kita akan membahas tentang kawasan Asia bagian selatan. Asia Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia yang terdiri dari daerah-daerah di anak benua India dan sekitarnya.
Asia Selatan merupakan salah satu kawasan terpadat penduduknya di dunia. Sekitar 1,6 miliar jiwa tinggal di kawasan ini, kurang lebih sekitar seperempat dari seluruh penduduk di dunia. Kali ini saya akan membahas salah satu negara di kawasan Asia Selatan, yaitu India. India merupakan negara yang dikenal di mancanegara dengan kata Bollywood, dengan ciri khas tarian dan lagu-lagunya. Terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km. India adalah letak dari peradaban kuno, seperti peradaban lembah Sungai Indus, dan merupakan tempat kelahiran dari 4 agama utama di dunia. Geografis India. Negara ini terletak di utara Khatulistiwa antara 8 derajat sampai 37 derajat lintang utara dan 68 derajat sampai 97 derajat bujur timur. India adalah negara terbesar ke-7 di dunia dengan luas total 3.287.263 km persegi. India. Politik India bekerja dalam susunan konstitusi negara. India adalah sebuah republik demokratik sekuler parlementer, di mana Presiden India sebagai kepala negara dan Perdana Menteri India adalah kepala pemerintahan. Ekonomi India. India memiliki ekonomi yang berada dalam urutan ke-10 dalam konversi mata uang dan keempat terbesar dalam PPP. Dia memiliki rekor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8% pada 2003. Ekspor utama India termasuk produk pertanian, tekstil, batu berharga, dan perhiasan, jasa perangkat lunak dan teknologi, hasil teknik kimia, dan hasil kulit. Sedangkan komoditas impornya adalah minyak mentah, mesin, batu berharga, pupuk kimia. Budaya India. Kebudayaan India penuh dengan sinkretisme dan pluralisme budaya. Kebudayaan ini terus menyerap adat istiadat, tradisi, dan pemikiran dari penjajah dan imigran sambil terus mempertahankan tradisi yang sudah mapan dan menyebarluaskan kebudayaan India ke negara Asia lainnya. Kebudayaan tradisional India memiliki hierarki sosial yang relatif ketat. Sejak usia dini, anak-anak diajar tentang peran dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Tradisi ini diperkuat dengan kepercayaan kepada dewa-dewa dan roh yang dianggap berperan penting dan tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kawasan Asia bagian barat. Asia Barat atau Asia Barat Daya adalah wilayah bagian sebelah barat benua Asia, terdiri dari negara-negara wilayah Timur Tengah dan Timur Dekat yang berada di benua Asia. Asia Barat terletak di selatan Eropa Timur. Wilayah ini dikelilingi 7 laut utama: Laut Egea, Laut Hitam, Laut Kaspia, Teluk Persia, Laut Arab, Laut Merah, dan Laut Tengah. Oke, selanjutnya saya akan membahas kawasan Asia Barat, yaitu negara Turki. Republik Turki adalah sebuah negara di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan Laut Egea di sebelah barat, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan dan Iran di sebelah timur, Irak dan Suriah di tenggara, dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah benua Eropa dan benua Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Ibu kota Turki berada di Ankara, namun kota terbesar di negara ini adalah Istanbul, karena
Lokasi yang strategis dipersilangkan dua benua. Budaya Turki merupakan campuran budaya timur dan barat yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua peradaban. Politik Turki. Turki adalah republik presidensial sejak 9 Juli 2018. Sejak didirikan sebagai sebuah republik pada tahun 1923, Turki telah mengembangkan tradisi kuat sekularisme. Presiden dari republik adalah kepala negara dan memiliki peran seremonial. Presiden di Turki dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh pemilihan langsung. Ekonomi Turki dikategorikan sebagai ekonomi negara menuju maju, emerging market, oleh IMF. Turki adalah salah satu negara maju di dunia menurut CIA World Factbook. Turki merupakan negara dengan PDB nominal terbesar ke-18 dan PDB menurut PPP terbesar ke-17 di dunia. Negara ini termasuk produsen terkemuka di dunia dalam produk pertanian, tekstil, kendaraan bermotor, kapal, sarana transportasi lainnya, bahan bangunan, elektronik konsumen, dan peralatan rumah tangga. Budaya Turki memadukan sekumpulan unsur-unsur yang sangat beraneka ragam, yang telah diturunkan dari berbagai macam budaya Mediterania, Timur, Asia Barat, dan Asia Tengah dan sedikit dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Eropa Timur dan Kaukasus. Banyak dari tradisi ini pada mulanya dibawa serta oleh Kesultanan Utsmaniyah seperti pada wayang kulit, sebuah negara yang multi etnis dan multi agama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Asia bagian tengah. Asia Tengah adalah sebuah kawasan yang terkurung daratan di benua Asia. Asia Tengah mencakup sekitar 9.029.000 km persegi atau 21% dari benua. Asia Tengah telah lama menjadi wilayah perdagangan antara Tiongkok dan masyarakat Barat, dengan jalur sutra melewati wilayah ini dan menjamurnya banyak kerajaan di sini. Asia Tengah adalah wilayah yang sangat luas dengan jenis daratan yang bervariasi, misalnya tanah, dataran tinggi, dan pegunungan Tian Shan, gurun luas, Karakum, Kizilkum, dan Taklamakan, dan tanah datar berupa rerumputan. Kebanyakan tanah sangat kering atau sangat kasar untuk dijadikan sebagai sawah. Oleh karena itu, mata pencaharian mayoritas penduduk di sana ialah pengembala. Aktivitas industri berada di perkotaan. Selanjutnya, saya akan membahas negara kawasan Asia Tengah yaitu Kazakhstan. Kazakhstan adalah sebuah negara lintas benua yang sebagian besar wilayahnya termasuk dalam kawasan Asia Tengah dan sebagian kecil lainnya termasuk dalam kawasan Eropa Timur. Wilayahnya yang terbentang dari barisan pegunungan Altai di timur hingga Laut Kaspia di barat menjadikan negara ini sebagai negara terluas ke-9 di dunia dan kedua terbesar dalam negara pecahan Uni Soviet setelah Rusia. Kazakhstan sering disebut sebagai Virgin Lands karena beberapa wilayahnya belum tersentuh sama sekali. Sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Rusia, terutama di sebelah utara dan barat. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Xinjiang. Di sebelah selatan berbatasan dengan Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Laut Kaspia. Politik Kazakhstan. Politik Kazakhstan berbentuk republik presidensial, di mana Presiden Kazakhstan adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Eksekutif menjalankan pemerintahan, lembaga legislatif dipegang oleh pemerintahan dan dua badan parlemen. Perekonomian Kazakhstan sebagian besar mengandalkan sumber daya alam mereka. Tekstur tanahnya yang sebagian besar rata dan terbuka serta didominasi dengan padang rumput memberikan Kazakhstan kesempatan dalam memajukan sektor pertanian mereka terutama gandum. Selain itu, padang rumput tersebut juga menjadi keuntungan tersendiri bagi sektor peternakan di Kazakhstan. Pada tahun 2003, Gross Domestic Products atau GDP mereka telah menyentuh angka 29,7 miliar dolar Amerika.
Bidang jasa memberikan kontribusi terbesar dengan menyumbangkan 53,9% dari total GDP Kazakhstan. Disusul kemudian oleh sektor industri 38% dan agrikultur sebesar 8% untuk perekonomian Kazakhstan. Budaya di Kazakhstan bukan hanya sekedar dikenal sebagai negara penghasil wanita cantik, yaitu wanita berparas kulit putih, cantik, berambut coklat dan bermata biru. Kazakhstan juga memiliki budaya yang unik, yaitu pastoral nomaden. Budaya di Kazakhstan berdasarkan pastoral nomaden penduduknya. Daging domba menjadi makanan tradisional yang mempertahankan nilai simbolis budaya Kazakhstan. Budaya Kazakhstan sebagian besar dipengaruhi oleh gaya hidup nomaden Turki dan Scythians nomaden. Sebagian besar praktik nomaden dan adat istiadat Kazakhstan berkaitan dengan ternak. Peternakan merupakan pusat gaya hidup tradisional orang Kazakhstan. Kutukan dan berkah tradisional menyebabkan penyakit atau kesuburan antara hewan dan perilaku yang baik, mengharuskan seorang bertanya terlebih dahulu tentang kesehatan ternaknya itu sendiri. Jadi di Kazakhstan itu apa-apa berkaitan dengan ternak. Ternak adalah dominan budaya di Kazakhstan. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Asia bagian timur. Asia Timur adalah salah sebuah subwilayah Asia yang mana luasnya sekitar 11.840.000 km persegi atau 15% dari benua tersebut. Lebih dari 1,5 miliar jiwa atau sekitar 40% seluruh penduduk Asia dan seperempat penduduk dunia tinggal di Asia Timur. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah terpadat di dunia. Kepadatan penduduk Asia Timur mencapai 230 per kilometer persegi, adalah 5 kali rata-rata dunia. Sejarah Asia Timur dan juga beberapa bagian Asia Tenggara banyak dipengaruhi oleh Tiongkok. Misalnya, seluruh negara-negara Asia Timur menggunakan aksara Tionghoa pada beberapa waktu dalam sejarah mereka. Daerah Tiongkok, Jepang, Mongolia, dan Korea memiliki sistem tulisan yang berhubungan dan bersama, disebut CJK atau CJKF, dengan pengecualian Mikronesia, Rusia, serta negara-negara di Indochina. Selanjutnya saya akan membahas salah satu negara yang berada di kawasan Asia Timur, yaitu Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini dikenal dengan julukan negeri matahari terbit, karena orang Jepang dahulu adalah penyembah matahari. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih percaya Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. Selain itu, Jepang juga dikenal sebagai negeri sakura, karena banyaknya tempat-tempat umum yang ditumbuhi bunga sakura yang menjadi ciri khas negara Jepang. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 46 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 149 derajat bujur timur. Jepang berbatasan menurut letak geografisnya, yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, di utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Samudra Pasifik. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikan sebagai negara itu sebagai negara kepulauan. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Penduduk Jepang dikenal dengan sebutan bangsa Ainu, yang secara fisik lebih mirip orang Eropa dibandingkan Asia. Namun, sekarang bangsa Ainu asli sudah jarang dijumpai karena bercampur dengan pendatang dari Cina, Korea, dan Asia Tenggara sejak zaman prasejarah. Penduduk asli Jepang banyak tinggal di Pulau Hokkaido. Orang Jepang sangat menghormati tradisi leluhur, meskipun mereka juga sangat terbuka terhadap budaya dari luar. Sistem politik Jepang.
Pemerintahan Jepang adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi. Seperti di negara-negara lainnya, pemerintahan dipecah menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang. Sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara hanya dalam urusan diplomatik. Sistem perekonomian Jepang. Sejak periode Meiji, yaitu sekitar tahun 1868 sampai 1912, Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Jepang adalah perekonomian terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia. Dengan PDB nominal sekitar American dolar 4,5 triliun dan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Industri utama Jepang adalah sektor perbankan, asuransi, real estate, bisnis eceran, transportasi, telekomunikasi, dan konstruksi. Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, mesin perkakas, baja, dan logam non-besi, perkapalan, industri kimia, tekstil, dan pengolahan makanan. Sebesar 3/4 dari produk domestik bruto Jepang berasal dari sektor jasa. Jepang merupakan salah sebuah pengekspor budaya pop yang terbesar. Anime, manga, mode, film, kesusastraan, permainan, video, dan musik Jepang menerima sambutan hangat di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia yang lain. Meskipun sudah dipengaruhi oleh budaya barat lainnya, tetapi Jepang tetap memperhatikan budaya leluhurnya. Orang Jepang sangat menghormati tradisi leluhur, meskipun mereka juga sangat terbuka terhadap budaya yang dari luar. Terbukti, sampai saat ini, masyarakat Jepang masih menjalani tradisi minum teh, mandi air hangat, menundukkan kepala sebagai perwujudan rasa hormat dan persahabatan, memakai kimono, dan menyelenggarakan sumo. Tradisi dan budaya Jepang yang sampai saat ini masih kita jumpai antara lain yaitu seni pengkerdilkan tanaman yang disebut bonsai, seni merangkai bunga yang disebut ikebana, olahraga tradisional yang disebut sumo, tradisi minum teh yang disebut chanoya. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.